Pengertian kecakapan hidup menurut berbagai sumber. Menurut tim Bird-Based Education tahun 2022, kecakapan hidup atau life skill sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Menurut Anwar tahun 2004, halaman 54, kecakapan hidup adalah kemampuan yang diperlukan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain dan masyarakat atau lingkungan di mana ia berada, antara lain keterampilan mengambil keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi yang efektif, membina hubungan antar pribadi, kesadaran diri, berempati, mengatasi emosi, dan mengatasi stres. Menurut Mawardi tahun 2012, halaman 287, life skill atau kecakapan hidup sebagai kontinum pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan oleh seseorang untuk berfungsi secara independen dalam kehidupan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kecakapan hidup life skill adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja dan usaha mandiri. Tujuan pendidikan kecakapan hidup. Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang berarti bagi peserta didik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti proses sosial, fungsi sosial, serta masalah-masalah kehidupan. Tim Bird-Based Education Depdiknas tahun 2022 membagi tujuan pendidikan kecakapan hidup ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu A. Tujuan umum, mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi, memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai prinsip pendidikan yang berbasis luas, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. B. Tujuan khusus, memperdayakan aset kualitas batiniah, sikap, dan perbuatan lahiriah peserta didik melalui pengenalan, penghayatan, dan pengalaman. Nilai-nilai kehidupan sehari-hari sehingga dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya, memberikan wawasan yang luas tentang perkembangan karir yang dimulai dari perkembangan diri, eksplorasi karir, orientasi karir, dan penyiapan karir. Memberikan bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar mengenai nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang dapat memampukan peserta didik untuk berfungsi menghadapi kehidupan masa depan yang syarat kompetisi dan kolaborasi sekaligus, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah melalui pendekatan manajemen berbasis sekolah, partisipasi stakeholder, dan fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah, memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi sehari-hari. Jenis-jenis pendidikan kecakapan hidup. Kecakapan hidup dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kecakapan hidup yang bersifat generik, yang terbagi atas kecakapan personal dan kecakapan sosial, sedangkan kecakapan hidup yang bersifat khusus mencakup kecakapan akademik dan kecakapan vokasional menurut Depdiknas tahun 2007.